Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alia Natasha dengan NPM 2024 10 11 5229. Oke baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Subjek hukum yang akan saya jelaskan yaitu ada International Organization dan Multinational Corporation. Oke baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang International Organization. Apa sih International Organization itu? International Organization merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh beberapa negara melalui perjanjian internasional atau treaty untuk mencapai suatu tujuan negara tersebut. Oke, jadi International Organization ini memiliki struktur kelembagaan yang tetap dan kepribadian hukum internasional, sehingga bisa menjalankan suatu fungsi tertentu secara mandiri di tingkat internasional. Oke, jadi hal apa sih yang melatar belakangi sebuah international organization menjadi sebuah subjek hukum internasional? Yang pertama itu, organisasi internasional ini kan dibentuk oleh beberapa negara ya, yang dimana beberapa negara ini mempunyai kewenangan melalui perjanjian internasional atau yang bisa kita sebut itu dengan treaty, yang dimana membentuk suatu organisasi internasional dan memberikan kewenangan dalam organisasi tersebut dan memiliki hak dan kewajiban sendiri di tingkat internasional. Oke, jadi dengan adanya kewenangan itu, International Organization ini tuh bisa membuat suatu keputusan, membuat perjanjian, serta menuntut atau dituntut, serta bertindak secara mandiri, bukan hanya mewakili negara anggotanya saja. Oke, jadi contoh kasus yang akan saya ambil dari subjek hukum International Organization ini merupakan contoh kasusnya tentang reparation for injuries itu pada tahun 1949, yang dimana kasus ini menjelaskan yang dimana terbunuhnya seorang mediator PBB yang bernama Con Bernadotte, di mana pada kasus ini PBB ini menggugat Israel atas kematian mediatornya. Lalu ICJ atau Mahkamah Konstitusi ini memutuskan PBB punya kapasitas hukum internasional untuk ajukan klaim, serta menegaskan bahwa International Organization ini adalah subjek hukum internasional karena diberi fungsi dan kewenangan resmi oleh negara-negara tersebut. Oke, selanjutnya akan saya bahas itu tentang subjek hukum internasional, yaitu Multinational Corporation. Nah, apa sih multinational corporation ini? Multinational corporation ini merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di beberapa negara dan aktivitasnya itu berdampak pada lintas batas negara. Tetapi mereka ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara internasional terkait pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungannya. Jadi, multinational corporation ini merupakan sebuah perusahaan yang dimana perusahaannya itu bisa bertanggung jawab pada pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungannya. Oke, jadi apa sih hal yang melatar belakangi kenapa multinational corporation ini bisa menjadi sebuah subjek hukum internasional? Yang pertama itu ada aktivitasnya sebuah perusahaan yang dimana itu bakal menimbulkan dampak internasional, contohnya itu kayak pencemaran lingkungan, pelanggaran HAM, dan ekonomi, yang dimana perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, ketika regulasi internasional atau judicial body-nya ini dapat mengakui pertanggungjawabannya, yang kedua itu bisa dimintai pertanggungjawaban atas perusakan HAM dan kerusakan lingkungannya. Oke, jadi yang terakhir ini contoh kasus yang akan saya angkat dari multinational corporation ini merupakan contoh kasus dari Shell versus Ogoni People. Ogoni People ini salah satu masyarakat adat di Afrika Barat. Oke, jadi dari kasus ini yang dimana Shell ini dituduh mencemari lingkungan dan merusak hak hidup masyarakat Ogoninya, yang dimana dari kasus tersebut ini langsung dibawa ke pengadilan regionalnya ECOWAS. Pengadilan regional ECOWAS ini merupakan salah satu pengadilan yang berada di Afrika Barat yang menjalani secara internasional. Tetapi Shell ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional atas pelanggaran HAM-nya. Dari sini menunjukkan bahwa multinational corporation dapat menjadi sebuah subjek hukum internasional saat perilakunya melanggar sebuah kewajiban hak internasionalnya.